Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Minggu 4 Oktober 2020, Pekan Biasa yang ke-27. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan, dengan terlebih dahulu menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, 'Anakku pasti mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita baru saja mendengar Injil yang berkisah tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kebun anggur itu tidak lain adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah telah dipercayakan kepada saya dan Anda semuanya. Di sini kita diminta untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dari kebun anggur tersebut. Tugas kita adalah merawat kebun anggur tersebut sehingga dapat berbuah dengan baik. Bagaimana kita bisa dapat merawatnya? Bacaan pertama memaparkan kepada kita cara yang cukup baik untuk merawat kebun anggur itu, yaitu dengan mencangkulnya, membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan anggur pilihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kadangkala untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu tugas dengan penuh cinta kasih itu tidaklah mudah. Kita sudah bekerja dengan sepenuh hati, mati-matian untuk melayani gereja dengan tulus, penuh cinta, namun kadangkala masih ada saja yang kurang dalam pandangan orang lain. Namun saudaraku, janganlah cemas dan patah arang. Jadilah pribadi-pribadi yang penuh syukur. Jalani hidup dengan penuh syukur,
maka hidup akan dipenuhi dengan rahmat Allah yang berlimpah pula. Sebagaimana yang dilukiskan dalam bacaan kedua demikian. Saudara-saudara, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi yang harus kita pikirkan adalah semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita olah kebun anggur yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, yaitu kerajaan Allah yang hadir di dalam gerejanya dengan penuh syukur, bukan melayani dengan bersungut-sungut. Tuhan sudah menunggu saya dan Anda semua dengan panenan anggur terbaik apa yang akan kita bawakan dan persembahkan kepadanya. Tuhan memerlukan kakimu untuk berjalan. Tuhan memerlukan tanganmu untuk merawat kebun anggurnya, yaitu gerejanya. Tuhan memerlukan cintamu yang tulus untuk mewarnai dunia ini. Dan Tuhan pun memerlukan hatimu untuk merawat gerejanya yang hadir dalam mereka yang miskin, lemah, dan yang tersingkir. Itulah yang mesti kita bawakan kepada Tuhan sebagai persembahan dari hasil kebun anggur yang terbaik yang kita olah, agar kebun anggur Tuhan itu bisa menghasilkan buah yang berlimpah dalam tutur kata, perbuatan, dan karya pelayanan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semuanya. Amin.